Historia Biografi. Alexander Andreas Maramis atau A.A. Maramis merupakan salah satu tokoh nasional Indonesia sekaligus anggota dari Panitia 9 yang pernah menjabat beberapa posisi penting di dalam pemerintahan pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Adapun beberapa jabatan yang pernah dipegang oleh Alexander Andreas Maramis yakni Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, serta Duta Besar di beberapa negara untuk Indonesia pada masa Orde Lama. Sedangkan pada masa Orde Baru dirinya pernah menjadi anggota Panitia 5. Selain dari beberapa jabatan tersebut, Alexander Andreas Maramis juga pernah menjadi dosen hukum di Universitas Indonesia. Maka dari itu, untuk bagi yang kurang begitu mengenal sosok Alexander Andreas Maramis, agar untuk menyimak video ini sampai habis, berikut fakta menarik di balik sosok Alexander Andreas Maramis. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Alexander Andreas Maramis dilahirkan di Manado pada tanggal 20 Juni 1897. Ayahnya bernama Andreas Alexander Maramis, nama pertama dan tengah dibalik, dan ibunya bernama Charlotte Ticoalu. Tantenya adalah pahlawan nasional Indonesia, Maria Walanda Maramis. Alex Maramis belajar di Sekolah Dasar Bahasa Belanda, Europische Lagere School atau ILS di Manado. Dia kemudian masuk Sekolah Menengah Belanda Hogere Burger School HBS di Batavia, sekarang di Jakarta, di mana dia bertemu dan berteman dengan Arnold Mononutu yang juga dari Minahasa dan Ahmad Sobarjo. Pada tahun 1919, Maramis berangkat ke Belanda dan belajar hukum di Universitas Leiden. Selama di Leiden, Maramis terlibat dalam organisasi mahasiswa Perhimpunan Indonesia atau Indische Vereniging. Pada tahun 1924, ia terpilih sebagai sekretaris perhimpunan tersebut. Maramis lulus dengan gelar Master in the Rechten, Mister, pada tahun 1924. Ia kemudian kembali ke Indonesia dan memulai karirnya sebagai pengacara di Pengadilan Negeri di Semarang pada tahun 1925. Anggota perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 11 Juli 1945, dalam salah satu rapat pleno BPUPKI, Maramis ditunjuk sebagai anggota panitia perancang Undang-Undang Dasar yang ditugaskan untuk membuat perubahan-perubahan tertentu sebelum disetujui oleh semua anggota BPUPKI. Mungkin karena Maramis merupakan lulusan hukum di Leiden, menjadi salah satu alasan utama dirinya ditunjuk menjadi salah satu anggota perancang Undang-Undang Dasar. Menteri Keuangan kedua Indonesia. Pada 19 Agustus 1945 sampai 14 November 1945, Kabinet pertama presidensil Mr. A.A. Maramis menjabat sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Keuangan. Kemudian, 25 September 1945, menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan mengeluarkan uang Republik Indonesia atau ORI sebagai alat pembayaran yang sah mulai 17 Oktober 1945 dan diedarkan tanggal 30 Oktober 1946 menggantikan uang Jepang dan uang Belanda. Oleh karena itu, setiap tanggal 30 Oktober Kementerian Keuangan merayakan Hari Keuangan Republik Indonesia. Salah satu dosen hukum di Universitas Indonesia. Mr. A.A. Maramis di tahun 1946 diangkat menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau UI menggantikan Mr. R. Sowandi yang telah diangkat menjadi Menteri PP dan K sesuai dengan SK Kepmen PP dan K No 1031-BK tahun 1946. 12 tahun menjadi Duta Besar Indonesia. Pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda telah tercapai. Namun, Mr. A.A. Maramis masih diberikan kepercayaan dari negara untuk memegang beberapa jabatan strategis, seperti Duta Besar berkuasa penuh di Jerman Barat 10 April 1953, Staf Presiden Republik Indonesia
nomor 56-M, Kepala Direktorat Asia Pasifik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 28 Juni 1956. Skep Menlu Republik Indonesia nomor SP-351-PD-56. Duta Besar berkuasa penuh di Moskow dan Finlandia, 12 Oktober 1956. Selama 12 tahun Mr. A.A. Maramis bertugas sebagai duta besar di luar negeri dan terakhir berdomisili di Liganon, Swiss bersama istrinya. Masih terlibat di masa pemerintahan Soeharto. Meskipun sudah pensiun selama 14 tahun, akan tetapi Mr. A.A. Maramis pada 1975 masih diberikan kepercayaan oleh pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto untuk masuk dalam Panitia 5, Kesatuan Tafsir Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 4 panitia lainnya yakni Muhammad Hatta sebagai ketua, Subarjo anggota, Sunarjo, dan Pringgodigdo. Ini menjadi amal bakti terakhir kehidupan Mr. A.A. Maramis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia di usia 78 tahun. Penghargaan yang telah didapatkan. Pada saat menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Filipina, Maramis menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Far Eastern di Manila pada tahun 1950. Pada tanggal 15 Februari 1961, Maramis dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Utama dan pada tanggal 5 Oktober 1963, ia dianugerahi penghargaan Bintang Gerilya. Maramis secara anumerta dianugerahi Bintang Republik Indonesia Utama pada tanggal 12 Agustus 1992. Pada tanggal 30 Oktober 2007, Maramis diakui oleh Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai Menteri Keuangan yang tanda tangannya tertera pada uang kertas yang paling banyak. Di antara tahun 1945 dan 1947, tanda tangannya tertera pada 15 uang kertas yang berbeda. Pada tanggal 8 November 2009, Alexander Andreas Maramis dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo dalam sebuah upacara di Istana Negara. Yang menerima penghargaan mewakili keluarga ahli waris adalah Johan Maramis, cucu dari A.A. Maramis. Akhir hayat A.A. Maramis. Kurang lebih 20 tahun Mr. A.A. Maramis berada di negeri rantau dan mengalami sakit seperti pikun, hidup terasing. Kemudian, ia menyatakan diri bersama istrinya untuk kembali ke Indonesia. Tepat 27 Juni 1976, Mr. A.A. Maramis dan istrinya tiba di Jakarta disambut para teman lamanya, seperti Mr. Ahmad Subarjo, Mononutu, dan Rahmi Hatta yang merupakan istri Muhammad Hatta. Setahun kemudian, 31 Juli 1977, Mr. A.A. Maramis meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Disemayamkan di Ruang Pancasila Departemen Luar Negeri, kemudian upacara militer dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, sebagai bentuk penghormatan negara bagi jasa-jasanya selama hidup. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.